Sepanjang sejarah modern, peta dunia telah berubah berkali-kali. Negara-negara berdiri, berkembang, lalu runtuh, bukan hanya karena kalah perang, tetapi juga karena kehancuran dari dalam. Krisis ekonomi, konflik etnis, tekanan internasional, hingga kegagalan sistem politik. Ketika sebuah negara runtuh, bukan hanya struktur pemerintahan yang hilang, melainkan juga identitas kolektif rakyatnya berubah secara drastis. Sejarah mencatat banyak negara yang pernah jaya dan berdaulat penuh, tetapi kini hanya tinggal jejak dalam arsip, kenangan, atau luka sejarah. Salah satu contoh paling monumental dari keruntuhan negara adalah Uni Soviet. Berdiri setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917 dan secara resmi dibentuk tahun 1922. Negara ini menjadi kekuatan adidaya dunia yang mengimbangi dominasi Barat selama lebih dari 7 dekade. Uni Soviet bukan hanya sebuah negara, melainkan juga ideologi yang hidup dalam jutaan kepala manusia. Ia mencakup 15 republik, membentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah, dan membentuk blok komunis yang menantang kekuasaan kapitalisme global. Namun pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dengan dramatis. Rakyatnya mengalami hiperinflasi, kelangkaan pangan, dan krisis kepercayaan terhadap negara. Reformasi yang dilakukan Mikhail Gorbachev, yakni glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi, justru membuka ruang bagi sentimen separatis di republik-republik bagian. Negara-negara seperti Ukraina, Georgia, dan negara-negara Baltik mulai mendeklarasikan kemerdekaan. Ketika akhirnya Boris Yeltsin mengambil alih kekuasaan di Rusia, Uni Soviet bubar secara resmi. Yang tersisa hanyalah warisan geopolitik yang belum selesai hingga hari ini, termasuk konflik berdarah di Ukraina yang bermula dari pusaran sejarah tersebut. Tidak jauh berbeda nasibnya, Yugoslavia adalah negara yang juga mengalami keruntuhan besar, namun dengan cara yang jauh lebih tragis. Terbentuk setelah Perang Dunia sebagai hasil penggabungan beberapa bangsa Slavia Selatan, Yugoslavia sempat menjadi negara federal yang relatif stabil di bawah kepemimpinan otoriter Josip Broz Tito. Namun, setelah kematian Tito pada tahun 1980, muncul konflik internal yang tajam. Ketimpangan ekonomi antara wilayah kaya seperti Slovenia dan Kroasia dengan wilayah miskin seperti Serbia dan Bosnia memperuncing rasa tidak adil. Nasionalisme ekstrem meledak dan ketegangan antar etnis seperti antara Serbia, Kroat, dan Muslim Bosnia tak lagi bisa dikendalikan. Ketika Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaan pada awal 1990-an, perang berdarah pun pecah. Konflik di Bosnia menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terburuk pasca Perang Dunia II. Dengan pembersihan etnis, pembantaian massal, dan pembentukan kamp konsentrasi modern, negara ini akhirnya pecah menjadi 7 entitas: Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo, yang hingga hari ini statusnya masih diperdebatkan. Runtuhnya Yugoslavia bukan hanya soal politik, tetapi juga menyisakan trauma kolektif yang belum sembuh, membentuk identitas nasional baru yang dilandasi pada luka dan kekacauan. Negara lain yang tak kalah penting untuk disebutkan adalah Jerman Timur, atau Republik Demokratik Jerman, yang eksistensinya erat dengan Perang Dingin. Terbentuk dari wilayah pendudukan Soviet pasca Perang Dunia II, Jerman Timur hidup dalam bayang-bayang komunisme dan ketertutupan. Tembok Berlin menjadi simbol kerasnya pembatasan, bukan hanya secara fisik tetapi juga ideologis. Ribuan orang mencoba melarikan diri ke Jerman Barat dan banyak diantaranya mati tertembak oleh penjaga perbatasan. Selama 4 dekade, Jerman Timur menjadi salah satu contoh paling mencolok dari negara yang eksis karena tekanan geopolitik, bukan karena konsensus rakyatnya. Namun, ketika blok Soviet mulai melemah pada akhir 1980-an, rakyat mulai bangkit. Revolusi damai menyapu kota-kota seperti Leipzig dan Berlin. Ketika akhirnya tembok Berlin runtuh pada 9 November 1949, tak ada jalan kembali. Tahun berikutnya Jerman bersatu kembali dan Republik Demokratik Jerman secara resmi dihapus dari peta dunia. Meski reunifikasi dianggap sukses, kenyataannya sampai hari ini masih ada ketimpangan ekonomi dan sosial antara bekas wilayah timur dan barat. Negara itu hilang, namun bekasnya tetap terasa. Contoh berbeda datang dari Cekoslowakia, negara yang tidak runtuh dalam perang atau revolusi, melainkan melalui perpisahan yang damai. Dibentuk tahun 1918,
Setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria, Cekoslowakia adalah rumah bagi dua kelompok etnis utama, Ceko dan Slovak. Meskipun hidup berdampingan selama puluhan tahun, ketegangan identitas nasional terus tumbuh, terlebih setelah jatuhnya komunisme tahun 1989. Pada awal 1990-an, para pemimpin politik kedua bangsa memutuskan untuk berpisah secara damai. Maka lahirlah dua negara baru, Republik Ceko dan Slovakia pada 1 Januari 1993. Proses ini dikenal sebagai Velvet Divorce, karena berlangsung tanpa kekerasan dan menjadi contoh langka bahwa negara bisa runtuh secara sukarela tanpa darah. Kini kedua negara hidup damai, tergabung dalam Uni Eropa dan NATO, serta membangun hubungan bilateral yang kuat. Ada pula negara yang hilangnya tidak diakui oleh banyak orang karena ditutup oleh tirai kekuasaan global, seperti Tibet. Secara historis, dalam bentsakan perubahan historis, Tibet memiliki identitas tersendiri sebagai kerajaan Buddha dengan sistem pemerintahan teokratis. Namun pada tahun 1990, Tiongkok mengirim pasukan ke wilayah itu, menyatakan bahwa Tibet adalah bagian dari negara Tiongkok sejak masa kekaisaran. Pemerintahan Tibet dipaksa menandatangani dokumen yang secara de facto menyerahkan kedaulatan. Dalam beberapa tahun, pemberontakan meledak. Dalai Lama melarikan diri ke India dan membentuk pemerintahan di pengasingan. Sampai hari ini, Tibet secara hukum merupakan daerah otonomi dalam Republik Rakyat Tiongkok. Namun bagi banyak orang, Tibet dianggap sebagai negara yang hilang, bukan karena kehendak rakyatnya, melainkan karena aneksasi sepihak yang tidak pernah benar-benar diterima secara moral oleh komunitas internasional. Runtuhnya negara juga bisa terjadi akibat kekalahan perang besar dan revolusi dalam negeri seperti yang terjadi pada Kekaisaran Ottoman. Selama lebih dari 6 abad, kekaisaran ini menguasai sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Namun, seiring waktu, kekuasaan Ottoman melemah. Teknologi militer tertinggal, sistem pemerintahan korup, dan pemberontakan nasionalis bermunculan di wilayah Balkan. Puncaknya terjadi ketika kekaisaran ini bergabung dengan blok sentral dalam Perang Dunia dan mengalami kekalahan. Setelah perang usai, wilayah Ottoman dibagi-bagi oleh kekuatan barat seperti Inggris dan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot. Di Turki sendiri, gerakan nasionalis yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk menghapus sistem kesultanan dan mendirikan republik sekuler. Maka berakhir pula salah satu kekaisaran Islam terbesar dalam sejarah, meninggalkan warisan budaya dan politik yang masih dirasakan di banyak negara. Pecahannya seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Yang menarik, keruntuhan negara bukanlah fenomena masa lalu semata. Beberapa entitas negara yang berdiri di abad ke-20 juga mengalami kehancuran, seperti Rhodesia yang berdiri di Afrika bagian selatan dan diperintah oleh minoritas kulit putih. Negara ini mengalami tekanan internasional yang hebat karena menerapkan kebijakan apartheid. Setelah perang saudara dan negosiasi panjang, Rhodesia akhirnya runtuh dan berubah menjadi Zimbabwe pada 1980 di bawah kepemimpinan Robert Mugabe. Meskipun merdeka, Zimbabwe juga kemudian mengalami kehancuran ekonomi dan politik, namun bentuk negaranya tetap utuh, berbeda dengan Rhodesia yang sudah tidak diakui lagi dalam sejarah resmi. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa negara bukanlah entitas yang kekal. Ia adalah konstruksi politik dan sosial yang rentan terhadap perubahan zaman. Ketika sebuah negara runtuh, dampaknya jauh melebihi batas wilayah. Ia mengubah sejarah, membentuk trauma, melahirkan identitas baru, dan seringkali menimbulkan konflik baru yang tak kalah rumit. Namun, dari reruntuhan itulah kita belajar bahwa stabilitas tidak bisa dipertahankan hanya dengan kekuasaan atau senjata, melainkan juga dengan keadilan, kesetaraan, dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan.